baca kalau nggak salah, ada rencana tahun 2024 saya merencanakan harus sudah ada khilafah di ASEAN ini. Nah, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi, tidak akan terlaksana, tidak akan terjadi berkat adanya NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang menjaga civil society, menjaga konstitusi, 4 pilar bahasa politiknya dulu, sekarang, dan seterusnya. NU dan Muhammadiyah, dua sayap Garuda Pancasila. Dalam sepanjang sejarah negeri ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu memberi energi lebih untuk ikut ambil bagian dalam meredam beragam upaya yang merusak kebinekaan. Dua ormas ini mampu berperan sebagai kekuatan sosial berbasis agama dengan visi kebangsaan yang kukuh. Mereka terbentuk tidak hanya menjadi organisasi yang menyebarkan Islam saja, tetapi berperan dalam melawan penjajahan dan merebut kemerdekaan. NU dan Muhammadiyah ibarat dua sayap Garuda Pancasila yang membawa NKRI terbang tinggi menuju langit keadilan dan kemakmuran dalam bingkai kebinekaan. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga sekarang jumlah anggotanya mencapai 50 juta orang. Sedangkan NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang hingga sekarang jumlah anggotanya mencapai 90 juta orang. Karena Muhammadiyah lahir duluan, oleh Gus Dur sering disebut saudara tua NU. Umat Islam, pemerintahan, media, dan bangsa Indonesia menyadari betapa besar peran kedua ormas ini dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Sebagai mainstream Islam Indonesia, pendiriannya bahwa NKRI merupakan bentuk final dari cita-cita bernegara bukan hanya memberikan jaminan tetap tegaknya Pancasila, melainkan juga mententramkan semua pihak. Ini saja sudah merupakan sumbangsih kaum Nahdiyin dan Muhammadiyin yang tiada ternilai harganya. Dengan kematangan dalam berislam yang moderat dan toleran, serta pandangan kenegaraannya yang nasionalis dan patriotis, keduanya menjadi jangkar utama bangsa yang majemuk ini. Para pemimpin keduanya boleh datang dan pergi secara bergantian, tetapi mereka selalu merupakan tokoh-tokoh bangsa yang mengutamakan negara di atas golongan. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana wajah Islam Indonesia jika bangsa ini tidak memiliki NU dan Muhammadiyah. Meski mungkin saja tetap ditakdirkan menjadi negara yang mayoritas Muslim, besar kemungkinan Indonesia yang secara ideologi dan politik akan berkembang menjadi seperti yang terjadi di beberapa negara lain yang bersifat chaotic dan konfliktual. Memang harus diakui masih ada persoalan mengenai hubungan antara Islam dan negara. Tetapi berkat kedua gerakan Islam moderat dan nasionalistis ini, persoalan tersebut dapat dikelola secara lebih dingin dan tenang, jauh dari pergolakan. Para ulama di kedua ormas ini menguasai betul manhaj, mazhab, dan konvensi keilmuan dalam memahami ajaran Islam secara utuh dan komprehensif. Maka, perbedaan yang terjadi sangatlah dewasa dan matang yang alih-alih memecah belah umat, malah memperkaya khasanah dan mozaik Islam Indonesia. Dan itu yang terpenting. Sebagai kekuatan masyarakat madani, Muhammadiyah dan NU juga merupakan tulang punggung proses demokratisasi Indonesia. Dalam konteks ini, negara harus menahan diri untuk tidak menarik keduanya ke dalam negara. Keduanya harus tetap dipertahankan seperti sekarang ini, sebagai socio-political reservoir yang terus memposisikan dirinya sebagai perantara antara negara dan masyarakat. Negara jangan terlalu kuat di hadapan rakyat yang lemah, dan rakyat jangan terlalu kuat di hadapan negara yang lemah. Negara yang terlalu kuat akan cenderung otoriter dan totaliter. Sementara masyarakat yang terlalu kuat di hadapan negara yang lemah akan terjerembab pada anarkisme. Maka tidak berlebihan kalau mendiang Nurholis Majid mengibaratkan jika umat Islam Indonesia, bahkan Indonesia itu sendiri, sebagai seekor burung Garuda. Maka Muhammadiyah dan NU adalah kedua sayapnya. Tatkala keduanya mengepakkan sayapnya secara kompak,
umat dan bangsa ini dibawanya terbang membelah angkasa, menerjang badai menggapai cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itulah NU dan Muhammadiyah bersatu walau tidak melebur. Hentikan isu-isu pemecah belah, sebab Garuda sehebat apapun tidak akan mampu terbang dengan sebelah sayap yang terluka.